Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Fitriani Madani dengan NIM 208190017. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kekuasaan Islam di Andalusia itu memang berlangsung cukup lama. Dan seperti sebuah hukum alam saja, ketika ada sebuah kekuasaan pasti ada masa kejayaan dan juga kemunduran dari masa kekuasaan itu. Sejarah mencatat bahwasanya kekuasaan Islam di Andalusia itu mengalami kemunduran, bahkan habis tak tersisa peradabannya ketika umat Kristen berhasil menaklukkan kembali tanah Andalusia atau Spanyol ke dalam tangannya. Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam di Rasa Islamiyah II menyebutkan ada beberapa faktor penyebab kenapa Islam di Andalusia itu mengalami kemunduran. Yang pertama ada adanya konflik sesama muslim. Yang kedua adalah adanya konflik antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang ketiga adalah adanya kesulitan ekonomi. Yang keempat adalah letak geografis negara Andalusia itu yang terpencil. Yang kelima adalah adanya ketidakjelasan sistem peralihan kekuasaan. Yang keenam adalah tidak ada ideologi pemersatu. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai beberapa penyebab tadi. Yang pertama adalah konflik antar sesama umat muslim. Pada masa kepemimpinan Muluk al-Tawaif, beberapa daulah atau raja di Malaga, Toledo, Granada, dan lain sebagainya itu berusaha untuk menyaingi Cordova sebagai ibu kota pemerintahan, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan juga. Jadi antar daulah atau raja Malaga, Toledo, Granada, dan juga sebagainya tadi melakukan aksi persaingan agar mereka mampu bersaing menyaingi Cordova tadi. Sehingga adanya persaingan ini menyebabkan adanya perpecahan antar sesama pemerintahan umat Islam. Yang kedua adalah adanya konflik dengan umat Kristen. Memang kekuasaan Islam di Andalusia ini tidak melakukan proses islamisasi secara menyeluruh. Hal ini terbukti dengan mereka umat Islam masih membiarkan umat Kristen untuk tetap mempertahankan hukum serta adat istiadat mereka. Asalkan mereka umat Kristen itu tidak akan melakukan perlawanan bersenjata kepada umat Islam. Nah, adanya pembiaran ini ternyata malah memunculkan semangat perjuangan, semangat untuk bersatu kaum Kristen untuk merebut kembali wilayah Spanyol ke dalam tangannya. Dan ketika umat Islam itu mengalami kemunduran berupa konflik yang berkepanjangan tadi, itu membuat umat Kristen bersatu untuk berusaha menjatuhkan umat Islam dengan cara memerangi, dan beberapa ada yang mengusir umat Islam pada masa akhir pemerintahan itu terjadi. Yang ketiga adalah kesulitan ekonomi. Adanya kesulitan ekonomi ini terjadi karena banyaknya konflik-konflik yang terjadi, baik itu konflik antar sesama umat muslim tadi, yang kedua adanya konflik antara umat Islam dengan umat Kristen, atau konflik-konflik lainnya, dan juga adanya fokusnya pada perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan, sehingga ketika masa pemerintahan itu fokus untuk menyelesaikan konflik, fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, fokus untuk mengembangkan peradabannya, mereka ternyata lalai untuk mengurus keadaan ekonominya, sehingga adanya kelalaian yang terjadi dalam pemerintahan itu menyebabkan sistem ekonomi pemerintahan Islam di Indonesia itu mengalami keterpurukan. Yang keempat adalah adanya letak geografis yang terpencil. Kenapa kok dikatakan terpencil? Karena seperti yang kita ketahui, Andalusia atau yang kita kenal dengan Spanyol pada saat ini itu terletak di benua Eropa. Nah, padahal negara-negara kekuasaan Islam lainnya itu terletak di Jazirah Arab, dan juga sebagian ada di benua Afrika. Nah, jadi ketika Islam di Andalusia itu mengalami konflik, mengalami peperangan, mereka untuk mencari bala bantuan itu susah karena sudah berbeda benua.
Yang satu di Jazirah Arab, benua Asia, yang satu di benua Eropa. Jadi mereka ketika untuk menghadapi konflik itu, ketika untuk meminta bala bantuan itu susah karena terbentang jaraknya itu sangat jauh sekali. Yang kelima adalah ketidakjelasan peralihan kekuasaan. Nah, ini terjadi pada masa terakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Nah, pada masa ini terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Granada pada masa pemerintahan Bani Ahmad, di mana kedua putra penguasa yakni Abu Abdullah melakukan pemberontakan terhadap ayahnya karena dia merasa tersisihkan, dia merasa tidak terima ketika dia tidak dijadikan raja. Justru malah saudara yang lainnya yang dipilih untuk dijadikan raja oleh ayahnya. Sehingga Abu Abdullah ini memberontak dan meminta bala bantuan kepada Ferdinand dan Isabel. Ferdinand dan Isabel ini berasal dari kerajaan Castilla dan Aragon, di mana Ferdinand dan Isabel ini tentu saja umat Kristen ya. Jadi ketika Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabel ini, ternyata malah dimanfaatkan oleh umat Kristen Ferdinand dan Isabel ini untuk memasuki celah. Bagaimana caranya agar umat Kristen itu bisa menaklukkan kembali daerahnya, mengembalikan daerah kekuasaan yang tadinya dikuasai oleh Islam untuk mereka kuasai lagi dengan memanfaatkan momentum perpecahan di antara keluarga raja tadi. Dan yang terakhir adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Tidak adanya ideologi pemersatu ini ditandai dengan perlakuan pada masa Bani Umayyah yang diskriminatif terhadap para mukallaf setempat dengan masih menyebutnya seperti dengan istilah muwaladun. Muwaladun itu istilah yang dinilai merendahkan seseorang. Jadi orang-orang non-Arab yang disebut muwaladun itu merasa terhina hingga mereka akhirnya memberanikan diri untuk melakukan pemberontakan kepada Islam karena dia tidak terima disebut muwaladun seperti itu. Nah, kenapa kok bangsa Arab itu menyebut bangsa pribumi Spanyol itu muwaladun, para mukallaf itu muwaladun, karena memang pada dasarnya orang Arab itu sulit untuk menerima orang-orang pribumi. Jadi mereka itu juga memiliki rasa fanatisme yang sangat kuat sekali, rasa kesukuan yang sangat kuat sekali, sehingga adanya rasa fanatisme terus ditambah dengan penyebutan muwaladun tadi kepada mukallaf sehingga memunculkan perpecahan karena etnis non-Arab tadi melakukan pemberontakan. Ya, itu tadi akan memunculkan perpecahan dan mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia itu. Demikian beberapa faktor penyebab kemunduran kekuasaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Memang pada semua rezim pemerintahan itu, jika pemimpinnya tidak bisa merangkul semua etnis minoritas, maka yang terjadi adalah kerentanan terhadap perpecahan. Demikian pula terhadap peralihan kekuasaan merupakan faktor yang acap kali menimbulkan perselisihan antar keluarga raja satu sama lainnya. Begitu juga dengan stabilitas ekonomi suatu negara, jika tidak diperhatikan secara serius, maka akan menimbulkan suatu kemunduran bagi suatu peradaban daerah tersebut. Demikian video kali ini tentang Islam di Andalusia. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.